Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA mengundang semua volunteers dan semua yang rindu untuk melayani di ICA untuk hadir pada Equip Volunteers Night pada Rabu 27 September jam 7 malam di ICA East dan Rabu 4 Oktober di ICA West. Acara ini akan menarik dan menyenangkan, akan ada team building dan juga training kepemimpinan untuk semua yang melayani di ICA. Mari hadir dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Perjalanan misi ICA ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun 2 gedung dan mengadakan lokakarya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi daftarkan diri Anda hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Ibadah Bahasa Indonesia Online ICA. Nama saya Anton Hinadi dan kita sekarang masih di dalam seri Tanpa Hukum yang diambil dari kitab Hakim-Hakim. Dan minggu ini kita memasuki minggu yang keempat dan diambil dari pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8 dengan seorang tokoh yang bernama Gideon. Namun sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Bapa Surgawi untuk hari ini bahwa kami boleh bersama-sama Tuhan datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan untuk kami dapat menerima firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami sehingga menghasilkan buah di dalam kehidupan kami yang tidak hanya membawa kebaikan dalam hidup kami, melainkan juga bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berbicara kepada setiap kami tanpa ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan, dan semuanya ini adalah karena karya Putra-Mu Kristus Yesus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya,
tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, sebelum Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, bahwa dikatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah dewa Baal, dewa orang Kanaan. Dan itulah sebabnya Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian selama 7 tahun. Dan selama ditindas oleh orang Midian itu, orang Israel menderita dengan sangat sengsara. Karena orang Midian menindas mereka dengan kejam sekali. Mereka menghabiskan semua hasil ladang, hasil pertanian, dan hasil ternak orang-orang Israel tanpa menyisakan sedikit pun. Dan orang Midian ini adalah anak keturunan daripada Abraham yang menikah dengan Ketura setelah Sarah meninggal. Dan orang Midian ini tinggal di tenda-tenda di sebelah timur Israel, yang kalau zaman sekarang ini di daerah Saudi Arabia. Dan karena orang Israel ini sangat menderita, dan juga karena orang Midian ini sangat kejam, sehingga orang Israel ini mereka bersembunyi, mereka sangat ketakutan dengan orang Midian ini. Dikatakan bahwa mereka bersembunyi di pegunungan, di dalam gua-gua, di dalam celah. Dan mereka pun tidak berani dengan secara terang-terangan untuk menunjukkan hasil pertaniannya, karena orang Midian pasti akan merampasnya dan akan membumi hanguskan semua yang telah mereka kerjakan. Itulah sebabnya Gideon mengiri gandum di tempat pemerasan anggur. Seharusnya orang mengiri gandum itu di tempat yang terbuka, di tempat yang lapang. Tetapi Gideon memilih di tempat yang tersembunyi, yang tidak ada orang pun yang tahu. Dan karena orang Israel itu dikatakan sangat menderita dan sangat melarat, maka mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan datang kepada Gideon. Saat Tuhan menyapa Gideon, pertama kali yang ia katakan adalah, Tuhan menyertai engkau. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat. Sebuah anugerahnya yang diberikan kepada Gideon, yaitu dirinya sendiri. Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu yang maha kuasa, ada bersama-sama dengan Gideon. Tidak ada hal yang lebih besar daripada disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan melihat Gideon sebagai seorang yang pahlawan yang gagah berani dan memberinya sebuah tugas. Sedangkan Gideon melihat dirinya adalah sebagai orang yang kecil dan lemah serta penakut. Sehingga Gideon membuat alasan demi alasan agar tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, seperti Gideon kita juga diberi tugas untuk melayani Tuhan dalam hal yang tertentu. Walau Tuhan telah memberikan kepada kita janji-janjinya yang memberikan kekuatan, namun kita sering memberikan sebuah alasan kepada Tuhan yang sama dengan Gideon. Yaitu bahwa saya tidak layaklah Tuhan, bahwa saya tidak mampu, bahwa saya tidak pintar dan sebagainya. Kita berusaha menjelaskan segala kekurangan kita kepada Tuhan, yang menunjukkan seolah-olah Tuhan tidak mengetahui siapa kita. Dan juga menunjukkan bahwa Tuhan itu salah di dalam memilih kita. Kita sering melihat diri kita ini kurang, negatif. Sedangkan Tuhan melihat kita dalam sebuah hal yang positif, sesuatu hal yang bagus di matanya. Sebab Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang sertai kita. Tuhan sangat tahu siapa kita. Dan Ia tidak salah dalam memilih kita. Justru Tuhan suka memakai orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap, itu Dia pakai secara luar biasa untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaannya
yang dinyatakan melalui orang itu. Rasul Petrus pun juga mengatakan di dalam suratnya di 1 Korintus pasal yang pertama mengatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ada seorang yang bernama Nicholas James Vujicic atau yang sering dikenal dengan Nick Vujicic. Ia lahir pada 40 tahun yang lalu. Dia dikena oleh sindrom yang bernama tetra amelia syndrome. Sebuah kelainan yang tidak memiliki tangan dan kaki. Pada awal kelahirannya bahkan kedua orang tuanya pun menolak dia. Dan ketika ia bertumbuh menjadi besar, ia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Hidupnya sangat susah dan sangat menderita sekali. Dan pada suatu masa, ia sempat putus asa dan ia memutuskan untuk menenggelamkan dirinya di sebuah kolam. Dia mencoba untuk bunuh diri. Namun ia berhasil diselamatkan karena Tuhan punya rencana yang lain di dalam dirinya. Tuhan memilih dia sebagai alatnya untuk memberitakan mengenai putranya yaitu Kristus di seluruh dunia. Dan ia juga memberikan inspirasi bagi jutaan orang yang lain yang ada di dunia ini. Dan melalui di dalam keterbatasan dirinya, bahkan Tuhan mampu membuat Nick ini melakukan banyak hal yang umumnya orang yang normal tidak bisa melakukannya. Nick bisa melukis, ia bisa berenang, ia bisa surfing, bahkan ia bisa terjun payung. Supaya orang melihat bahwa orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak dianggap, Tuhan bisa melakukannya semuanya ini melalui orang yang seperti ini agar namanya dimuliakan. Saudara, kita lanjut di ayat yang ke-33 sampai 40 di pasal yang ke-6. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikut dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulon dan Naftali. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan dari atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon meminta tanda sebagai bentuk keraguan. Ia mau bertindak apabila ada kepastian
Meskipun sebelumnya ia sudah menyaksikan bahwa Tuhan menerima persembahannya dengan memakan habis dengan api. Rasa takutlah yang di dalam dia yang membuatnya meminta konfirmasi lebih sebelum bertindak. Seringkali kita saat ini mendengar orang lain atau bahkan diri kita sendiri, kita meminta tanda kepada Tuhan atas doa atau permintaan permohonan yang kita naikkan kepada Dia. Kita mau yakin betul bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita dengan tanda-tanda yang kita inginkan. Baru kita bertindak. Namun sayang sekali, Tuhan seringkali tidak memberikan tanda yang kita inginkan. Sebab Tuhan sudah memberikan tuntunannya melalui firman-Nya yang ada di Alkitab. Rasul Paulus mengatakan hal ini kepada muridnya Timotius. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tidak usah saudara minta lagi tanda kepada Tuhan. Saudara tinggal buka Alkitab, saudara baca dan saudara renungkan. Karena disitulah Tuhan akan memberikan tuntunannya mengenai permasalahan, mengenai apa yang saudara naikkan di dalam doa saudara. Di pasal yang ke-7 ayat yang kedua, dan kita lompat nanti pasal ayat yang ke-7, dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegang diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Tuhan menyaring tentara Israel. Yang semula ada 30.000 orang Israel, kemudian disaring menjadi 10.000. Dan karena merasa masih kebanyakan, Tuhan menyaring lagi menjadi 300 orang. Menghadapi musuh orang Midian bergabung dengan orang Amalek sekitar 135.000 orang. Saudara bayangkan 300 orang melawan 135.000 orang. Sebuah perbandingan yang sangat tidak imbang, yang sangat timpang. Tetapi Tuhan sengaja melakukannya supaya tidak ada alasan apapun bagi orang Israel untuk menyombongkan dirinya di dalam kemenangan pertempuran nantinya. Saudara, mengandalkan diri sendiri adalah merupakan sebuah hal yang alami yang bagi kita. Bahwa kita mampu melakukannya menurut kekuatan kita saat kita menghadapi sebuah masalah. Yang sering ketika menghadapi masalah yang ada di dalam pikiran kita otomatis yaitu, apa yang harus aku lakukan? Kenalan siapa yang harus aku hubungi? Dan berapa banyak yang harus aku beri supaya urusanku ini menjadi lancar? Hal-hal seperti itulah yang ada di dalam diri kita yang otomatis ada yang kita lakukan. Namun ketika semua resources kita ini tidak berhasil, baru kita mencari Tuhan. Sedangkan Tuhan menghendaki agar kita tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan mengandalkan Dia, apapun keadaan kita. Saat kita andalkan Dia yang bekerja melalui kita, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang diperlukan adalah ketaatan dan komitmen kepadanya. Tuhan mau menunjukkan bahwa di dalam Dia ada kemenangan. Bukan pada jumlah yang banyak dan kekuatan sendiri. Ayat 20 mengatakan, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala
dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Saudara, Gideon dan tentaranya tidak melakukan apa-apa. Dikatakan bahwa mereka hanya berdiri di tempatnya. Mereka tidak bergerak apapun. Mereka hanya melihat tentara musuh saling menyerang satu sama lainnya. Mereka berteriak-teriak kacau balau dan mereka melarikan diri. Sebab Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Hiduplah saudara di dalam ketaatan, di dalam komitmen kepada Tuhan setiap hari. Maka Tuhan akan membela saudara di dalam segala perkara. Dan kita lanjutkan di pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, "Tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian." Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Lalu kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Peniel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Peniel. Tapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Peniel, "Apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini." Gideon dan tentaranya mereka mengejar orang-orang Midian yang melarikan diri dan mereka sampai di Sukot dalam keadaan yang letih dan kelaparan. Mereka minta bantuan kepada penduduk di kota Sukot, tetapi mereka menolak sehingga Gideon menjadi marah. Hal yang sama juga terjadi kepada penduduk kota Peniel. Mengapa penduduk kota Sukot dan Peniel mereka menolak Gideon? Mereka takut akan pembalasan orang-orang Midian kepada mereka apabila Gideon ini gagal. Mereka melihat Gideon hanya memiliki sedikit tentara. Sedangkan mereka tahu bahwa orang-orang Midian dan orang-orang Amalek itu jumlahnya sangat banyak. Karena diliputi oleh ketakutan sehingga mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja melalui Gideon. Ketakutan itu akan membuat buta akan sekelilingnya dan hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri. Ketakutan akan membuat seseorang menjadi ketinggalan akan pekerjaan Tuhan yang terjadi di sekitarnya. Saudara, ICA dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya dalam berbagai hal. Ada social ministry, ada church planting, ada mission trip, ada juga pelayanan umat di gereja. Dan bila saudara takut melibatkan diri, saudara takut untuk terjadi gesekan dengan orang lain, atau saudara malas atau enggan, saudara membatasi diri untuk masuk ke dalam pelayanan, saudara ingin hanya memilih menjadi penonton saja, saudara hanya datang sebagai pengunjung, setiap minggu datang dan kemudian saudara sibuk dengan urusan saudara sendiri, saudara akan miss, saudara akan ketinggalan dengan apa yang akan Tuhan kerjakan melalui ICA. Yang ada di dalam ICA ini. Saudara harus melihat bahwa saudara pun ketika melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam gerejanya, khususnya di ICA ini, saudara harus mau untuk melibatkan diri. Saudara hilangkan rasa takut. Saudara pasti bisa melihat bahwa Tuhan pun juga akan membawa saudara di dalam rencananya untuk kemuliaannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-22.
Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Orang Israel ini menghendaki Gideon sebagai raja atas mereka. Tetapi Gideon menolak. Gideon menekankan bahwa hanya Tuhanlah yang memerintah mereka. Di dalam ketidaksempurnaan Gideon, ia tidak kehilangan fokus akan pentingnya mendahulukan Tuhan, baik di dalam individu dan juga baik di dalam bangsa. Dia mau bahwa bangsa Israel kembali lagi pada saat mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir. Yaitu untuk menjadikan Tuhan hanya sebagai pribadi satu-satunya yang memerintah mereka, bukan yang lain. Dikatakan ayat ke-28, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Jadi selama Gideon hidup, semuanya 40 tahun itu semua keadaan orang Israel menjadi aman, menjadi enak, menjadi nyaman. Ayat 33, setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Orang Israel mengulang kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah kembali dewa Baal. Israel lupa akan pertolongan Tuhan atas mereka. Saudara, kita pun yang juga sudah ditolong oleh Tuhan, kita pun yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kadang juga kita lupa akan kebaikannya. Kita juga dihanyutkan oleh kenyamanan, oleh kesenangan, sehingga tanpa sadar kita memiliki Baal-Baal di dalam hidup kita dan kita menyembahnya. Baal-Baal yang sekarang ada bukan berupa patung, namun itu bisa berupa uang, bisa berupa jabatan, kedudukan, bisa berupa seks, bisa juga berupa hobi, pornografi, manusia lain yang kita idolakan, atau bahkan hamba Tuhan lain yang kita idolakan. Atau juga bahkan pelayanan seseorang itu bisa menjadi terikat. Oleh sebab itu saudara, jangan lupakan Tuhan. Sebab ia sudah menebus kita di atas kayu salib. Ia membayar kita dengan darahnya yang mahal agar dosa kita diampuni. Agar kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita sekarang sudah hidup di dalam kebenaran. Bahwa kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kehidupan bagi kita. Kebangkitannya mengalahkan maut, itu adalah kemenangan yang disediakan bagi kita. Saudara, Gideon dipilih Tuhan bukan karena kehebatan dan kekuatannya. Justru karena ia lemah, ia penakut. Ia dipilih supaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalamnya. Kalau saudara perhatikan segala sesuatunya, Tuhanlah yang memiliki inisiatif terlebih dahulu dan Tuhanlah yang bekerja. Tuhan hanya perlu Gideon itu taat dan komit kepadanya. Karena Tuhan itu juga setia akan janjinya. Bahwa ia akan memenuhi segala hal yang diminta oleh bangsa Israel. Dan ia mendengar ketika bangsa Israel menderita, maka ia akan menyelamatkan mereka. Kita juga adalah keturunan Abraham karena Kristus Yesus. Dan Tuhan memilih kita yang kecil, yang lemah ini, dan penakut untuk melakukan pekerjaan yang sudah ia siapkan bagi kita. Tuhan menghendaki kita pun juga berlaku yang sama, yaitu kita hidup di dalam ketaatan dan komitmen dengan tekun dan setia untuk melakukan
apa yang Tuhan inginkan. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan Ia akan mengasihi kita selamanya. Saudara, mari kita berdoa untuk mengakhiri pada ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan Bapa Surgawi atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kebenaran-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Bahwa kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang Kau pakai. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami mau taat, kami mau berkomitmen hanya kepada-Mu saja. Karena kami mengetahui dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa akan menyertai kami, sehingga kami sampai pada hari akhir dengan baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan segala hormat, pujian, keagungan, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya harapkan kita akan berjumpa kembali minggu depan di dalam ibadah Bahasa Indonesia ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA mengundang semua volunteers dan semua yang rindu untuk melayani di ICA untuk hadir pada Equip Volunteers Night pada Rabu 27 September jam 7 malam di ICA East dan Rabu 4 Oktober di ICA West. Acara ini akan menarik dan menyenangkan, akan ada team building dan juga training kepemimpinan untuk semua yang melayani di ICA. Mari hadir dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Perjalanan misi ICA ke Sumba akan diadakan pada tanggal 23 sampai 27 Oktober. Perjalanan ini terbuka untuk pria dan wanita dari segala usia. Kami akan membangun 2 gedung dan mengadakan lokakarya dan konferensi bagi para pemimpin di Sumba. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 September. Jadi daftarkan diri Anda hari ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.